kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Rizky, alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, jadi Bu Reni nih, Ki mau ganggu Bu Reni lagi, mau tanya-tanya lagi. Iya boleh, selagi bisa Ah. dibantu. Iya. Kan kemarin tuh kan Ki nanya sama Bu Reni tentang penyebab masalah. Nah sekarang kan mau tanya solusinya lagi gimana nih Bu? Iya. Contohnya misalnya gini Bu, peserta didik itu kan kalau dalam soal cerita itu dia tidak bisa atau tidak memahami dia untuk menuliskannya ke dalam kalimat matematika. Menurut Bu Reni itu solusinya gimana tuh Bu Reni? Ya, menurut pandangan Ibu ya, yang pertama anak itu ya kita ajarkan mereka betul-betul bisa untuk memahami literasi. Kemudian mereka itu kita ajak terus untuk belajar membuat kalimat sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari misalkan, atau mengenai keadaan lingkungannya. Nah, dengan begitu mereka dengan sendirinya udah terbiasa untuk membuatkan soal-soal atau kalimat-kalimat, sehingga untuk membuat kalimat dalam matematika pun nanti mungkin jadi terbiasa mereka dari soal itu dari kan? soal-soal. Jadi mereka tuh awalnya harus kita ajar untuk membiasakan diri membuat kalimat dulu. Jadi dia bertahap-tahap. Iya, ajarkan dulu membuat kalimat, setelah itu baru kita buatkan kalimat matematika sesuai dengan keadaan lingkungan mereka ataupun kegiatan masing-masing. Karena kalimat matematika ini kan bentuknya simbol-simbol kan, angka-angka gitu kan. Iya. Berarti dia dari dibacanya soal tuh bisa dia menuliskan ke kalimat matematika gitu ya, kan paham ya Bu ya. Paham ya. Di kuncinya literasi. Jadi Bu Ren, kalau sekarang ini kan kita masih lihat tuh kayak kemarin kan kinanya sama Bu Ren, mak guru tuh masih ada yang dia pakai metode ceramah atau konvensional. Lalu gimana caranya supaya guru yang biasanya pakai metode ceramah atau konvensional tuh bisa dia menggunakan atau merubah dirinya mengajarnya dengan menggunakan model-model pembelajaran inovatif itu Bu Ren? Di sini guru ya. Kalau guru berarti guru selain dia ingin mengembangkan peserta didik, tentu guru juga harus mengembangkan dirinya. Iya, mengembangkan dirinya. Mungkin yang biasanya mereka metodenya agak rendah levelnya, ditingkatkan dengan cara kalau seandainya mereka tidak tahu, mereka bisa belajar dari teman-temannya ataupun melalui sekarang kan internet udah banyak itu model-model pembelajaran yang menarik buat anak. Berarti gurunya yang belajar lagi. Gurunya juga harus mengasah kompetensinya. kompetensinya. Iya. Itu ya Bu. Berarti nanti ya, terlepas dari dia ikut pelatihan mandiri atau dia yang ditunjuk dari sekolah bisa, gitu berarti ya. Iya. Berarti itu kemampuan gurunya lagi, semangat gurunya mau dia apakah dia mau berubah menjadi lebih baik atau gitu-gitu aja berarti ya. Kemudian guru tuh tidak boleh merasa minder dari kawannya ya. Seumpamanya tidak mengetahui IT, jangan malu bertanya dengan teman. Gitu. Jadi intinya gurunya ya harus berkompeten lah. Sering dengan teman, sering kerjasama dengan teman. Berarti enggak murid aja kita suruh kerjasama ya. Guru juga. Gitu ya Bu. Jadi sekarang kami kan mau buat perancangan perangkat pembelajaran. Ada nggak masukan-masukan dari Bu Reni sehingga nanti dalam kita menulis rancangan pembelajaran tuh kita bisa membuat rancangan yang membuat siswa itu aktif dia dalam pembelajaran kita tuh Bu Reni? Iya. Untuk rancangan pembelajaran ya kita harus kaitkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kemudian di sana tuh kita masukkan bagaimana anak itu biar aktif. Ya kita carilah modelnya atau caranya yang membuat anak ini jadi aktif. Jangan gurunya aja gitu kan. Kita kan sekarang apalagi dalam kurikulum mereka guru kan cuma sebagai fasilitatornya. Jadi siswalah yang harus
aktif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi ya guru harus merancang sebaik mungkin yang bisa menarik minat anak tadi. Minat anak tadi. Iya. Berarti itulah mungkin bisa dengan alat-alat Alat-alat peraga, contohnya bisa kita tampilkan nanti video misalkan. Dari video itu kita minta anak untuk mengamati, kemudian menjelaskan lagi apa yang terjadi dalam video tersebut, atau mendengarkan ya, mendengarkan atau mengamati gambar-gambar yang lain. Bisa juga mengajak dia belajar di luar gitu ya, bisa, mengamati alam sesuai lah dengan materi apa yang kita ajarkan. Karena ya anak-anak sekarang tuh kalau tidak nyata sulit mereka untuk memahaminya. Berarti harus nampak dulu gimana keadaannya juga ya Bu Ren. Jadi terkait kita membuat siswa menjadi aktif itu dalam rancangan. Nah, lalu kan setelah kita membuat rancangan itu, tentu kita buat penilaian tuh Bu Ren. Nah, penilaian itu kan gunanya supaya kita tahu apakah kita ngajarnya itu udah bisa benar atau udah bisa membuat anak tuh tuntas atau belum gitu kan. Kalau kita menurut Bu Reni ada nggak masukannya, apakah penilaian kita nih sama seperti yang kayak K13 dulu, atau ada pula penilaian yang khusus lagi di kurikulum Merdeka nih Bu Ren? Kalau penilaian, kalau di penilaian itu kalau di kurikulum Merdeka 13 karena kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya perlu juga, kalau sikap kan perlu kita nilai sikap anak supaya anak itu mempunyai karakter yang baik. Kalau kita biarkan aja sikap mereka yang tidak baik, karena siswa ini kan berasal dari daerah-daerah yang bermacam-macam. Seperti ya daerah yang tempatnya pasar dengan yang tidak pasar kan berbeda karakter mereka. Jadi kan harus kita bentuk supaya mereka itu mempunyai karakter yang baik. Kalau pengetahuan ya perlu kita nilai juga mereka. Cuman ya nanti pengetahuannya tergantung gurunya menilainya seperti apa, lagi guru menilainya. Soalnya kemampuan anak juga berbeda-beda. Iya. Jadi perlu, karena kita melihat ketuntasan mereka atau pemahaman mereka dari materi yang sudah kita sampaikan. Kalau masalah keterampilan ya perlu juga, karena keterampilan ini sangat perlu nanti apabila anak kita ini nanti sudah tamat dari sekolah, mereka akan melanjutkan nanti ke jenjang pendidikan yang lainnya, atau mungkin nanti akan bekerja. Jadi dengan keterampilan perlu kita nilai mereka supaya mereka pupuk juga lah mereka dengan keterampilan yang baik agar mereka tuh mempunyai skill bisa dipakainya untuk masa depannya. Berarti itu semuanya hampir sama juga seperti ya. Cuman dari segi penilaiannya itu dipengaruhi sama gurunya seperti apa, menilai keterampilannya seperti apa, pengetahuannya ada seperti apa, sikapnya. Gitu. Itu perlu kita nilai mereka itu. Ya kalau gitu, nanti kalau misalnya ada lagi terbentur sama Ki atau apa, bisa nanti kita tanya lagi kan Bu Reni? Insya Allah bisa. Kalau saya lagi bisa menjawabnya. Iya Bu. Oke Bu Reni, terima kasih atas waktunya ya Bu Reni. Sama-sama Ibu Kiki. Assalamualaikum.